Om Swastiastu, jumpa lagi di channel YouTube Krishna Global dengan materi perkembangan agama Hindu di Asia. Agama Hindu berkembang di dunia seperti Eropa, Asia, Amerika, dan negara-negara lain. Perkembangan agama Hindu di Asia, khususnya Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Perkembangan agama Hindu di Asia dimulai dari India. Satu, perkembangan agama Hindu di India. Perkembangan agama Hindu di India dibagi menjadi 3 fase, yakni zaman Weda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Zaman Weda dimulai waktu bangsa Arya tinggal di lemah Sungai Sindhu sekitar 2500 sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Kedatangan bangsa Arya ke lembah Sungai Sindhu menyebabkan bangsa Dravida atau suku asli lembah Sungai Sindhu menyingkir ke sebelah selatan sampai ke dataran tinggi Dekan. Pada zaman Brahmana, pengaruh kaum Brahmana sangat besar pada kehidupan keagamaan. Hanya kaum Brahmana yang berhak mengantarkan persembahan orang kepada para dewa. Zaman ini ditandai dengan disusunnya tata cara upacara agama yang teratur. Zaman Upanishad yang dipentingkan tidak hanya terbatas pada upacara dan sesaji saja, tetapi lebih meningkatkan pada pengetahuan batin yang lebih tinggi, yang dapat membuka tabir rahasia alam. Zaman Upanishad adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama. Pada zaman ini muncullah ajaran filsafat, ajaran darsana, itihasa, dan purana. Perkembangan agama Hindu di India ditandai dengan banyaknya kerajaan yang bernuansa Hindu. Kerajaan-kerajaan tersebut seperti Kerajaan Maurya. Kerajaan ini didirikan oleh Chandragupta selama masa pemerintahan Raja Chandragupta. Kerajaan Maurya berkembang dengan pesat dan menjadi kerajaan besar. Kehidupan keagamaan di Kerajaan Maurya sangat harmonis. Kemudian Kerajaan Gupta. Kerajaan ini muncul pada abad 4 Masehi. Berdirinya Kerajaan Gupta karena pada masa itu Kerajaan Maurya telah mengalami kemunduran. Kerajaan Gupta mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Samudragupta. Pada masa itu agama Hindu berkembang dengan pesat. Kemudian Kerajaan Andhra. Kerajaan ini berkembang di dekat sungai Godavari pada abad ke-1 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Krishna I, raja mendirikan bangunan suci agama Hindu. Adapun bangunan sucinya adalah kuil Kailasa di Ellora. Kemudian Kerajaan Pallava. Kerajaan ini berdiri tahun 350 sampai dengan 750 Masehi. Beribu kota di Kanchi. Raja yang paling terkenal memerintah Kerajaan Pallava adalah Raja Narasimhawarman. Kerajaan Pallava adalah kerajaan yang bercorak Hindu, ditandai dibangunnya 7 kuil. Yang kedua, perkembangan agama Hindu di Cina. Perkembangan agama Hindu di Cina dimulai semenjak Cina dikuasai oleh dinasti Han 206 sebelum Masehi sampai dengan 221 Masehi. Pada masa kekuasaan dinasti Han, Kaisar Cina memberikan izin para Brahmana untuk datang ke Cina mengajarkan agama Hindu. Dengan datangnya para Brahmana ke Cina, agama Hindu mulai berkembang di negeri Cina. Yang ketiga, perkembangan agama Hindu di Kampuchea. Pengaruh agama Hindu di Kampuchea awalnya masuk di lemah Sungai Mekong di daerah Funan. Kampuchea. Di Funan berdiri Kerajaan Funan yang didirikan oleh seorang Brahmana yang bernama Kaundinya pada awal tahun Masehi. Kerajaan Funan adalah kerajaan awal yang mengembangkan agama Hindu di Kampuchea. Kemudian yang keempat, perkembangan agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu berkembang di Indonesia sejak awal Masehi dengan berdirinya Kerajaan Salaka Negara di Jawa Barat. Kemudian berkembang di Kalimantan Timur dengan Kerajaan Kutai sekitar abad ke-4 Masehi.
Hal ini terbukti dengan ditemukannya 7 buah yupa. Yupa memberikan keterangan mengenai kehidupan keagamaan pada waktu itu yang menyatakan bahwa yupa didirikan untuk memperingati dan melaksanakan yadnya oleh Raja Mulawarman. Keterangan lain menyebutkan bahwa Raja Mulawarman melakukan yadnya pada suatu tempat suci untuk memuja Dewa Siwa. Tempat itu kemudian disebut Waprakeswara. Kemudian agama Hindu berkembang di Jawa Barat abad ke-5 di Kerajaan Tarumanegara. Rajanya yang terkenal adalah Raja Purnawarman. Adapun peninggalan seperti prasasti Ciraoteun, kebun kopi, jambu, pasir awi, muara Cianten, Tugu, dan Lebak. Semua prasasti tersebut berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Pallawa. Bukti lain yang ditemukan di Jawa Barat adalah adanya perunggu di Cibuya yang menggunakan atribut Dewa Siwa dan diperkirakan dibuat pada masa Raja Tarumanegara. Berdasarkan data tersebut jelas bahwa Raja Purnawarman adalah penganut agama Hindu dengan memuja Trimurti sebagai manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa. Agama Hindu berkembang di Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan ditemukan prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Prasasti ini berbahasa Sanskerta memakai huruf Pallawa. Prasasti Tukmas berisi atribut Dewa Trimurti seperti Trisula, Kendi, Cakra, Kapak, dan bunga teratai. Prasasti Tukmas diperkirakan tahun 650 Masehi. Selain ditemukan prasasti Canggal dikeluarkan oleh Raja Sanjaya pada tahun 654 Saka dengan Chandra Sangkala berbunyi Sruti Indriya Rasa. Isinya memuat tentang pemujaan terhadap Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma sebagai Trimurti. Pada abad ke-8 agama Hindu berkembang ke Jawa Timur yang dibuktikan dengan ditemukan prasasti di Noyo dekat kota Malang berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Jawa kuno. Isinya memuat tentang pelaksanaan upacara besar yang diadakan oleh Raja Dewa Simha pada tahun 760 Masehi oleh para ahli Weda. Dewa Simha adalah raja kerajaan Kanjuruan yang adil. Kemudian pada tahun 929 sampai dengan 947 muncullah Empu Sendok dari dinasti Isana Wamsa dengan gelar Sri Isano Tunggadewa yang artinya raja yang sangat dimuliakan dan sebagai pemuja Dewa Siwa. Setelah dinasti Isana Wamsa di Jawa Timur muncullah kerajaan Kediri pada tahun 1042 sampai dengan 1222. Pada masa kerajaan Kediri banyak muncul karya sastra Hindu misalnya kitab Samarandana, kitab Bharatayuda, kitab Ludaka, Wertasancaya, dan kitab Krishnayana. Kemudian muncul kerajaan Singosari pada tahun 1222 sampai dengan 1292. Pada masa kerajaan Singosari didirikanlah Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singosari. Setelah kerajaan Singosari runtuh muncullah kerajaan Majapahit. Pada masa kerajaan Majapahit agama Hindu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak peninggalannya dan bentuk candi dan karya sastra. Salah satu candinya adalah Candi Penataran, yaitu bangunan suci agama Hindu terbesar di Jawa Timur. Juga muncul buku Negara Kertagama. Agama Hindu berkembang di Pulau Bali. Masuknya agama Hindu ke Bali diperkirakan pada abad ke-8. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti, juga adanya Arca Siwa dan Pura Putra Batara Desa Bedahulu, Gianyar. Arca ini bertipe sama dengan Arca Siwa di Dieng, Jawa Tengah yang berasal dari abad ke-8. Menurut uraian yang tertulis di daun lontar di Bali, Empu Kuturan sebagai pembaharu agama Hindu di Bali. Empu Kuturan datang ke Bali pada abad kedua, yakni pada masa pemerintahan Udayana. Pengaruh Empu Kuturan di Bali cukup besar adanya sekte-sekte yang hidup pada zaman sebelumnya.
dapat disatukan dengan pemujaan melalui Kahyangan 3, Kahyangan Jagat, Sat Kahyangan, dan Sanggah Kemulan sebagaimana termuat dalam Usama Dewa. Mulai abad inilah dimasyarakatkan adanya pemujaan Trimurti di Pura Kahyangan 3. Sebagai penghormatan atas jasa beliau dibuatlah pelinggih. Setelah mengetahui perkembangan agama Hindu, kemudian kita akan membahas selanjutnya peninggalan-peninggalan agama Hindu. Demikian materi kali ini, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Om Santi Santi.